kelompok 4 dengan peserta yaitu Saudari Astuti Diana Prabawati SPD. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Sri Wahyuni SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Plumbon 01 Kabupaten Sukoharjo sekaligus mentor dari Mbak Astuti. Terima kasih Ibu telah hadir. Dan kami juga memperkenalkan dengan yang terhormat Ibu Titi Wahyuni, Sarjana Hukum. Beliau Kepala Bidang Pengadaan, Informasi, dan Pembinaan Pegawai BKPPD Kota Pekalongan yang merupakan penguji dalam seminar rancangan aktualisasi hari ini. Baik, minta tolong di screenshot dulu ya Mbak Astuti. Ya Ibu, sudah. Sampun. Ya, baik. Silahkan untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Sudah Ibu, terlihat? Sudah Mbak, Oh di ya. slideshow ya Mbak? J. Slideshow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Titi Wahyuni, Sarjana Hukum, selaku penguji rancangan aktualisasi. Yang saya hormati Ibu Vivi Septiani, Sarjana Hukum, selaku coach dalam kelompok saya. Dan yang saya hormati juga Ibu Sri Wahyuni, Sarjana Pendidikan, selaku mentor dalam rancangan aktualisasi ini. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Untuk lebih mempersingkat waktu, langsung saja saya paparkan rancangan aktualisasi latihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta tahun 2021. Dengan judul rancangan peningkatan minat belajar siswa kelas 4 melalui media video pembelajaran berbantuan buku kendali Kenali Diri di SD Negeri Plumbon 1, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Langsung saja identitas saya mengajar di SD Negeri Plumbon 1, Kecamatan Mojolaban, Latsar Angkatan 60 dengan Coach Ibu Vivi Septiani, Sarjana Hukum, dan dengan mentor Ibu Sri Wahyuni, Sarjana Pendidikan. Berikut adalah tempat kerja atau instansi saya, yaitu SD Negeri Plumbon 1, Kecamatan Mojolaban. SD Negeri Plumbon 1 merupakan unit pelaksana teknis daerah di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo. Beralamatkan di Jalan Diponegoro nomor 12, Desa Plumbon, Kecamatan Mojolaban. Dan berdekatan pula dengan kantor Desa Plumbon serta Pasar Desa Plumbon. Dengan Kepala Sekolah Ibu Sri Wahyuni, Sarjana Pendidikan. Sekolah kami ini berada dalam lingkungan penduduk yang bermayoritas sebagai petani, pedagang, dan karyawan pabrik. Dari beberapa isu yang saya temukan di tempat kerja saya atau di SD Negeri Plumbon 1, terpilihlah satu isu, yakni kurangnya minat siswa kelas 4 dalam mengikuti pembelajaran daring, sehingga pembelajaran daring yang kami lakukan tidak bisa menyeluruh kepada semua siswa kelas 4. Untuk itu, saya temukan gagasan pemecah isu, yakni solusi pemecahan masalah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kurangnya minat belajar daring siswa, yaitu dengan menerapkan media pembelajaran berupa video pembelajaran, yang mana siswa akan lebih tertarik untuk mempelajari materi secara lebih jelas. Selain itu, untuk mengontrol pekerjaan dan pencapaian belajar, guru dapat menggunakan buku kendali atau kenali diri. Dalam buku ini berisikan tugas siswa dan sejauh mana siswa memahami materi, sehingga guru dapat memberikan feedback dan mengoreksi semua pekerjaan siswa.
Selain itu, guru juga memberikan reward and punishment. Jadi, jika siswa aktif mendapat nilai baik akan mendapat reward berupa penempelan stiker bintang prestasi pada buku kendali. Jika beberapa kali tidak mengerjakan tugas, akan mendapatkan punishment berupa pengurangan stiker bintang prestasi pada buku kendali. Sehingga didapatkan judul rancangan aktualisasi saya, yaitu peningkatan minat belajar siswa kelas 4 melalui media video pembelajaran, berbantuan buku kendali, kenali diri di SD Negeri Plumbon 1, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Berikut adalah rancangan aktualisasinya. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan aktualisasi selama habituasi. Yang kedua, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sesuai dengan materi dan media video pembelajaran berbantuan kartu kendali. Yang ketiga, membuat video pembelajaran dan buku kendali yang sesuai materi. Yang keempat, membuat reward and punishment. Dan yang kelima, melakukan sosialisasi dengan peserta didik dan orang tua terkait pelaksanaan pembelajaran dengan video pembelajaran dan buku kendali, serta pemberian reward and punishment. Yang keenam, melaksanakan pembelajaran daring menggunakan video pembelajaran, berbantuan buku kendali, dan pemberian reward punishment. Dan yang terakhir yaitu pengamatan dan evaluasi. Berikut adalah tahapan kegiatan. Yang pertama, tahapan kegiatan melakukan konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan aktualisasi selama habituasi. Terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, meminta waktu kepada mentor terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi selama habituasi. Outputnya yaitu mendapatkan kesempatan menyampaikan kegiatan aktualisasi. Kemudian tahapan yang kedua, menyampaikan izin kepada mentor terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi selama habituasi. Dengan output mendapatkan izin melakukan kegiatan aktualisasi. Yang ketiga, meminta masukan, saran, dan pertimbangan dari mentor. Dengan output mendapatkan saran, masukan, dan perbaikan dari mentor terkait pelaksanaan aktualisasi. Dengan nilai aneka, akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, kegiatan musyawarah mencapai mufakat dalam sila keempat, kemudian etika publik, sopan santun, kemudian komitmen mutu, inovatif, dan anti korupsinya yaitu jujur. Untuk kegiatan yang kedua, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai materi dan media. Tahapan kegiatannya terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, menganalisis pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan output hasil analisis materi pembelajaran yang akan dilaksanakan ketika habituasi. Yang kedua, tahapannya yaitu menentukan tujuan, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian dalam pembelajaran. Outputnya, draft tujuan dan langkah pembelajaran. Kemudian tahapan yang ketiga, membuat rencana pembelajaran dan mencetaknya. Outputnya, hard file RPP dengan media video pembelajaran berbantuan buku kendali. Yang keempat, melaporkan RPP yang telah dibuat untuk disetujui dan diberi asman kepala sekolah. Outputnya, hard file RPP yang telah disetujui. Dengan nilai aneka, akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, mencerdaskan kehidupan bangsa, etika publik, sopan santun dan komunikasi, komitmen mutu, inovatif dan efektif, serta anti korupsi, nilai kerja keras. Kegiatan yang ketiga, membuat video pembelajaran dan buku kendali yang sesuai materi pembelajaran. Tahapannya terdiri dari 4 tahapan kegiatan. Yang pertama, mengkonsultasikan materi pelajaran kepada mentor yang akan dibuat video pembelajaran dengan output konsep video pembelajaran. Ke tahapan yang kedua, mencari referensi video pembelajaran. Outputnya mendapatkan referensi video pembelajaran yang sesuai materi pembelajaran. Yang ketiga, membuat video pembelajaran yang sesuai materi pembelajaran dengan output video pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran.
Dan tahapan yang keempat, membuat buku kendali untuk peserta didik. Output yang didapat yaitu buku cetak kendali atau kenali diri untuk setiap peserta didik. Dengan nilai aneka, akuntabilitasnya konsistensi, nasionalismenya mencerdaskan kehidupan bangsa, etika publik, sopan santun dan komunikasi, komitmen mutu, inovatif dan efektif, anti korupsinya bekerja keras. Untuk kegiatan yang keempat, membuat reward and punishment, tahapannya terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama, berkonsultasi dengan kepala sekolah tentang reward dan punishment yang akan diberikan. 2, membuat reward dan punishment. Kemudian outputnya reward dan punishment yang telah disetujui, yaitu stiker bintang prestasi yang akan ditempelkan di buku kendali dan diakumulasi di akhir pembelajaran. Kemudian membuat soal untuk reward dengan output soal pertanyaan yang sesuai dengan materi pembelajaran untuk reward. Kemudian yang keempat, membuat kolom penilaian pengumpulan tugas untuk mengecek kedisiplinan dan pemberian punishment. Nilai anekanya, akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, sikap menghargai, etika publik, sopan santun dan kejelasan, komitmen mutu, inovatif dan efektif, dan anti korupsi kerja keras. Yang kelima, kegiatan melakukan sosialisasi dengan peserta didik dan orang tua terkait pelaksanaan pembelajaran daring dengan video pembelajaran dan buku kendali. Ada 4 kegiatan juga. Tahapannya yang pertama, membuat undangan sosialisasi melalui WhatsApp group tentang pelaksanaan pembelajaran daring dengan video dan buku kendali. Kemudian outputnya undangan sosialisasi secara online. Yang kedua, melakukan sosialisasi melalui WhatsApp group pelaksanaan pembelajaran daring dengan video pembelajaran dan berbantuan buku kendali dengan output list daftar hadir di WhatsApp group. Kemudian yang ketiga, membagikan jadwal pembelajaran dengan media video pembelajaran, berbantuan buku kendali, dan pemberian reward and punishment dengan output jadwal pembelajaran. Kemudian yang keempat, meminta persetujuan dari orang tua peserta didik dengan daftar list persetujuan di WhatsApp group. Outputnya persetujuan dari orang tua peserta didik. Nilai anekanya, akuntabilitas, transparansi, dan integritas. Nasionalisme adalah sila yang kelima. Kemudian etika publik, sopan santun, dan kejelasan. Komitmen mutu, efektif, dan efisien, serta anti korupsi kerja keras. Dan kegiatan yang keenam, melaksanakan pembelajaran daring menggunakan video pembelajaran, berbantuan buku kendali, dan pemberian reward and punishment. Terdiri dari 10 langkah atau tahapan kegiatan. Yang pertama, mengingatkan peserta didik berkaitan jadwal pembelajaran melalui WhatsApp group. Yang kedua, setelah diingatkan, yaitu menyampaikan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian memulai pembelajaran dengan mengirimkan rundown harian pembelajaran. Kemudian yang keempat, menyampaikan video pembelajaran yang telah dibuat, yang telah disesuaikan dengan materi. Setelah itu, memandu peserta didik mengerjakan melalui WhatsApp group dengan voice note. Kemudian menerima tanya jawab pembelajaran di WhatsApp group. Kemudian yang ketujuh, peserta didik mengerjakan di buku kendali tugas atau tagihan per hari. Setelah itu, pada akhir pekan atau hari Sabtu, peserta didik mengumpulkan buku kendali untuk dicek oleh guru. Setelah itu, guru memberikan feedback dengan berupa reward bintang prestasi yang ditempel pada buku kendali dan melepasnya jika peserta didik kurang dalam pemberian mengerjakan tugas. Dan yang terakhir, refleksi pembelajaran. Untuk outputnya, hasil pekerjaan siswa yang telah mengikuti pembelajaran dengan video pembelajaran dan buku kendali, serta jumlah reward bintang prestasi peserta didik yang ada dalam buku kendali. Nilai anekanya, akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, melayani sepenuh hati, dan anti korupsi. Dan yang terakhir, kegiatan pengamatan dan evaluasi terdiri dari 6 tahapan.
Yang pertama, pengamatan dilakukan dengan mengevaluasi respon peserta didik. Jadi, sebelum melakukan tindakan rancangan aktualisasi ini, ketika pembelajaran daring, peserta didik kurang memberikan respon dengan ada 5 peserta didik yang tidak mengumpulkan pekerjaannya setiap minggu. Kemudian setelah dilakukan rancangan ini, dilakukanlah pengamatan tentang respon peserta didik melalui buku kendali dan jumlah reward pada buku tersebut. Kemudian setelah dilakukan pengamatan, mengevaluasi dengan melihat buku kendali peserta didik, kemudian menghitung jumlah reward-nya, kemudian membandingkan minat belajar peserta didik sebelum dengan video pembelajaran dengan setelah menggunakan video pembelajaran. Kemudian memberikan angket respon pada peserta didik setelah menggunakan video pembelajaran. Dan yang terakhir, melaporkan hasil pengamatan dan evaluasi kepada mentor. Output-nya yaitu hasil pengamatan, hasil buku kendali, jumlah reward bintang prestasi, hasil angket respon peserta didik, dan laporan evaluasi perbandingan minat belajar daring. Untuk nilai aneka, akuntabilitas, objektif, nasionalisme sila kelima, etika publik, sopan santun dan kejelasan, komitmen mutu, layanan sepenuh hati, dan anti korupsinya jujur. Untuk jadwal pelaksanaan aktualisasi, seperti yang ada dalam tabel, yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan aktualisasi. Oh, baik, ya, Mbak. Bu. Oh, ya. Sudah? Sudah, Ibu. Terima kasih Ya, untuk terima kasih. ini di stop screen atau enggak, Bu? Ya. Oh, ya. Stop screen, Mbak. Oke. Sampun. Ya. Baik, langsung saja kepada yang terhormat Ibu Sri Wahyuni selaku mentor dari Mbak Astuti, kami persilahkan untuk dapat memberikan tanggapan serta pernyataan dukungannya. Silakan Ibu. Ya. Sudah Ibu, silakan. Sudah di unmute sudah. Pertanyaannya diulang. Ya. Ya. Sudah ada suaranya Ibu. Ya. Ya. Gimana? Kita diulang. Ya, silakan Ibu untuk dapat memberikan tanggapan serta pernyataan dukungannya terkait kegiatan aktualisasi dari Mbak Astuti. Ya. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kami selaku mentor kepala sekolah di Bunjun 1. Dengan apa yang telah disampaikan oleh Bu Astuti, ini memang cocok sekali dengan situasi sekarang. Ya. Jadi kami sangat mendukung dengan langkah-langkah awal tahun ajaran kemarin. Kondisi wilayah kami masih zona merah, sehingga pelajaran secara tatap muka belum bisa dilaksanakan. Kemudian kami melakukan kerjasama dengan wali murid, membuat surat pernyataan dengan wali murid, yaitu untuk bekerja sama mendampingi putra-putrinya dalam belajar di rumah maupun di dalam mengembalikan atau mengambil tugas dari sekolah. Kemudian kami juga memfasilitasi sarana prasarana yang dibutuhkan oleh Bu Astuti dalam membuat video pembelajaran maupun sarana yang lainnya. Demikian Ibu. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas tanggapan serta dukungannya. Ya, langsung saja kepada yang terhormat Ibu Titi Wahyuni selaku penguji, kami persilakan untuk dapat memberikan tanggapan serta arahannya. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Vivi Septiani selaku coach, Ibu
Astuti selaku peserta dan Ibu Sri Wahyuni. Namanya hampir sama ya Bu, Sri Wahyuni, saya Titik Wahyuni ya Bu. Selamat siang Ibu. Tadi saya sudah melihat paparan dari Ibu Astuti tentang rencana untuk Latsar ya. Dan ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Tadi Ibu Sri Wahyuni selaku mentor sudah memberikan masukan pada Ibu Astuti. Dan ini saya mohon kepada Ibu Sri Wahyuni, perannya itu seperti apa Ibu dalam rancangan aktualisasinya Ibu Astuti. Terus untuk Ibu Astuti ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan. Ini videonya itu video pembelajaran yang seperti apa Ibu? Saya mohon penjelasannya ya, nanti untuk bisa disampaikan. Apakah efektif dengan adanya pembelajaran dengan video? Ya. Efektif tidak untuk murid-murid di sekolahnya Ibu Astuti. Selanjutnya manfaat dengan video itu manfaatnya bagaimana? Nanti bisa disampaikan ya Bu ya. Tadi juga ada reward dan punishment. Rewardnya itu seperti apa? Punishment-nya juga seperti apa? Biar nanti Ibu mentor juga mengetahui secara detailnya. Monggo kami persilahkan dari Bu Sri Wahyuni dulu untuk memberikan jawaban. Kami selaku kepala sekolah, peran kami ya ikut memberi arahan pada Ibu Astuti dan juga memberi motivasi kepada wali murid. Karena situasi atau wilayah di sekolahan kami ini memang rata-rata siswa itu katakanlah belum membawa handphone, jadi handphone dibawa oleh orang tuanya, sehingga orang tuanya nanti memberikannya pada siswa itu paling tidak kan setelah mereka itu pulang dari kerja. Nah di sini kami selalu memberi motivasi pada orang tua agar mereka mendampingi putra-putrinya dalam pembelajaran melalui video tersebut. Demikian Ibu. Oh iya. Selanjutnya monggo Bu Astuti. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Untuk yang pertama, video pembelajarannya seperti apa? Video pembelajarannya dalam hal ini yaitu guru menjelaskan materi pembelajaran dengan direkam seperti itu Ibu. Jadi bisa menggunakan aplikasi perekam video langsung guru mengajar, ataupun bisa juga dengan membuat animasi-animasi, misalnya dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Saya selaku guru atau pelaksana nantinya memberikan poin-poin materi pembelajaran di hari tersebut untuk siswa. Misalnya hari ini siswa materi pembelajaran matematika, FPB, dan KPK. Saya membuat video pembelajaran. Saya menjelaskan tentang materi FPB dan KPK. Seperti itu Ibu. Jadi seperti mengajar ketika luring, namun di sini dikemas dalam bentuk video. Kemudian saya upload dalam link YouTube saya. Kemudian nanti saya kirim link video tersebut ke WhatsApp grup orang tua. Apakah efektif dengan video ini? Harapan saya video pembelajaran ini nantinya akan efektif karena melihat dari latar belakang orang tua maupun peserta didik yang ada di sekolah kami ini belum mampu ketika memang kita menggunakan video conference seperti yang telah dilaksanakan beberapa sekolah.
kita tahu sendiri di daerah kami di Sukoharjo ini masih zona merah, belum ditetapkan untuk tatap muka. Jadi selain penugasannya tidak hanya memberikan tugas di WA grup saja, membaca halaman sekian, kegiatan sekian tanpa siswa tahu materi tersebut. Jadi dengan adanya video ini harapan saya nantinya siswa seperti belajar ketika luring. Namun dengan diupload di YouTube, saya kirimkan linknya di WhatsApp grup, itu tidak terlalu membebani orang tua yang HP-nya tidak semua memiliki kapasitas memori yang sama. Kalau kita ngirim video saja, pasti orang tua akan tidak enak karena memenuhi memori yang ada di HP. Kemudian kalau kita paksakan dengan video conference atau yang pembelajaran daring dengan video conference itu seperti yang disampaikan mentor saya, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri Wahyuni, itu HP anak-anak walaupun sudah kelas 4 itu mereka belum memiliki sendiri dan orang tua itu mayoritas kerjanya berdagang dan tidak jarang yang ada di rumah mendampingi full, jadi bisanya mendampingi setelah bekerja. Jadi dengan alternatif ini orang tua bisa memberikan pembelajarannya itu sewaktu-waktu. Jadi asalkan dalam 1 hari di WhatsApp grup sudah saya notice untuk hari ini pelajarannya jadwalnya ini, linknya ini. Kemudian saya memberikan pengarahan di WA dengan voice note. Kalau pada jam pagi, jam 8 sampai jam 11 atau setengah 12, saya menerima pertanyaan tanya jawab di WhatsApp grup maupun Japri akan saya layani. Seperti itu, Ibu. Kemudian, ya, dengan formula ini menurut saya sangat efektif sesuai dengan kondisi siswa dan sekolah kami. Kemudian manfaatnya, karena kelas 4 ini masih pada tahap perkembangan anak yang suka dengan audio, visual, seperti itu, daripada membaca tugas, kemudian mengerjakan, dikumpulkan. Jadi dengan adanya video, apalagi dengan kartun-kartun animasi, maupun dengan video-video yang menarik, itu akan membuat minat belajarnya semakin bertambah. Jadi tidak monoton, hari ini dapat WA atau SMS, halaman sekian, tapi dengan video, oh hari ini Bu Guru membuat video ini, pelajarannya begini, nanti tidak bisa bertanya, seperti itu Ibu. Kemudian untuk reward dan punishment-nya, untuk reward and punishment-nya ini saya menggunakan stiker bintang prestasi untuk reward awal. Kenapa saya katakan reward awal? Karena di sini reward-nya itu sebagai tolak ukur atau pembanding minat belajar siswa. Jadi setiap tagihan itu nantinya 1 bintang prestasi. Ketika dalam 1 minggu akan terkumpul seharusnya misalnya 10 bintang, ke anak si A ini mendapatkan kurang dari 10, jadi itu akan menjadi pembanding dengan teman-temannya. Nanti di akhir setelah selesai akan kita akumulasi, yang paling banyak akan mendapatkan reward misalnya berupa tas sekolah atau perlengkapan sekolah lainnya Ibu, seperti alat tulis dan sebagainya. Untuk punishment-nya dengan pelepasan bintang prestasi yang tadi sudah ditempel. Kalau minggu selanjutnya itu anak kok delalahnya tidak mengerjakan atau tugasnya kurang, stiker bintang prestasi yang minggu lalu kita copot, seperti itu Ibu. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan Ibu. Untuk ribetnya itu ada alat tulis, itu anggarannya dari mana Bu Astuti? Kalau untuk alat tulisnya, sementara waktu ini dari saya dulu Ibu selaku pelaksana habituasi. Namun ketika memang formula ini nantinya akan dipakai ke depannya cocok dengan semua kelas, mungkin bisa saya koordinasikan dengan anggaran yang ada di sekolah. Seperti itu Ibu. Jadi Ibu, mungkin itu saja ya dari kami dan saya kira sudah bagus ya untuk
rancangan aktualisasinya. Saya pesan kepada Ibu Mentor ya, supaya didampingi dan tetap dimotivasi ya Bu, agar rancangan aktualisasinya Ibu Astuti ini nanti bisa berjalan sesuai dengan rencana. Dan saya mohon untuk tetap dilaksanakan ya Bu Astuti ya, Ya, Ibu. rancangannya ini nanti walaupun setelah selesai latsar, bukan secara formalitas saja, tapi akan berkelanjutan. Mungkin itu saja Bu Vivi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Titi atas tanggapan dan saran serta arahannya. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Wahyuni yang sudah hadir dalam seminar rancangan aktualisasi dan mendukung kegiatan Mbak Astuti. Ya, kami juga memohon bantuannya untuk dapat membimbing Mbak Astuti dalam kegiatan aktualisasi ini. Ya. Sekian pemaparan rancangan aktualisasi dari Mbak Astuti. Kami persilakan Mbak Astuti dan Ibu Sri dapat melanjutkan aktivitas selanjutnya dan dapat leave room dari Zoom meeting ini. Terima kasih. Terima kasih.